Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Mujab dengan nomor NIM 222010008 dan teman saya Aji Suryana dengan nomor NIM 222010007. Kami akan menjelaskan materi tentang fungsi manajemen dan fungsi manajemen dalam Islam. Masuk ke materi fungsi manajemen. Secara umum, terdapat 4 fungsi manajemen dalam perusahaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fungsi manajemen yang pertama adalah fungsi perencanaan. Yang dimaksud fungsi perencanaan adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Planning merupakan fungsi yang terpenting, karena tanpa adanya perencanaan, maka fungsi-fungsi lain tidak dapat dilaksanakan dan tentunya tujuan manajemen tidak akan tercapai. Lanjut, fungsi pengorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Dalam arti, manajemen bertugas untuk mengelompokkan orang, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai porsi sehingga mencapai tujuan organisasi itu sendiri secara bersama-sama. Next, pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Dalam fungsi pengarahan ini, fungsi manajemen adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita perusahaan. Yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Maksudnya dengan fungsi ini adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyiapkan rencana perusahaan agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik dan efisien sehingga tidak menghabiskan banyak biaya. Unsur-unsur manajemen. Untuk bisa menjalankan manajemen dalam perusahaan yang sehat, ada beberapa unsur-unsur manajemen yang harus ada. Berikut daftar unsur-unsur manajemen. Manajemen orang atau sumber daya manusia menjadi unsur yang paling penting dalam menjalankan manajemen. Sumber daya manusia ini yang akan menentukan keberhasilan dan kegagalan dari manajemen perusahaan yang dijalankan. Money. Yang kedua, money. Keuangan menjadi sumber kedua yang digunakan sebagai modal dan juga memenuhi operasional dalam bisnis. Yang ketiga, material. Nah, dari uang yang dipakai untuk modal akan dibelikan untuk material, bahan yang digunakan untuk sarana mencapai tujuan bisnis. Yang keempat, mesin. Mesin digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses produksi sehingga keuntungannya bisa berlipat. Metode digunakan untuk mempercepat proses produksi mulai dari SDM, uang, material, dan mesin sehingga bisa lebih efisien dan berjalan lancar. Yang kelima itu market. Unsur yang terakhir adalah pasar. Hasil produksi yang sudah kita buat sebelumnya dijual di pasar. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan demi kelangsungan bisnis perusahaan. Sistem pemrosesan data processing system. Sejarah manajemen Islam. Manajemen Islam telah berkembang sejak masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, yaitu Khulafaur Rasyidin. Salah satu sahabat yang paling inovatif dan cerdas adalah khalifah kedua, yaitu Umar bin Al-Khattab. Hal ini sangat beralasan mengingat begitu banyaknya inovasi yang dilakukan Umar, tidak saja dalam bidang hukum, tetapi juga dalam hal ekonomi, manajemen, dan pembaruan lain berkaitan dengan politik. Salah satu karya yang menarik adalah manajemen Umar dalam mengelola harta dengan menggunakan Baitul Mal.
Berkaitan dengan masalah perekonomian, Umar bin Khattab dipandang banyak melakukan inovasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pemikiran dan gagasannya yang mampu mengangkat citra Islam pada masanya. Oke, lanjut ke karakteristik manajemen Islam. Ada beberapa karakteristik manajemen Islam yang ada di dalam pembahasan PowerPoint ini. Di antaranya tauhid, yang berarti memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya. Lanjut, adil, artinya segala keputusan menyangkut transaksi dan interaksi dengan orang lain didasarkan pada kesepakatan kerja yang dilandasi oleh akad saling setuju dengan sistem profit and loss sharing. Next, kehendak bebas, artinya manajemen Islam mempersilahkan manusia untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi dan interaksi kemanusiaannya sepanjang memenuhi asas hukum yang baik dan benar. Lanjut, pertanggungjawaban, yaitu semua keputusan seorang pemimpin harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Lanjut, fungsi actuating, yang memuat tentang bagaimana menjalankan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan agar tujuan bisa tercapai, di mana telah dijelaskan dalam Quran surat As-Saff ayat 2-3 yang menjelaskan bahwa Allah melarang bahkan memberikan ancaman dengan kebenciannya pada orang yang hanya bisa berbicara tanpa diikuti dengan perbuatan. Jika ditarik dalam ranah manajemen, yaitu adanya suatu organisasi yang bisa merencanakan tanpa adanya realisasi terhadap rencana tersebut. Yang keempat, fungsi controlling, yang memuat tentang adanya pengawasan terhadap segala sesuatu yang dilakukan, telah digambarkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 13 dan Quran surat Al-Qaf ayat 16-8 serta Quran surat Al-Mujadalah ayat 7 yang menjelaskan bahwa Allah selalu mengawasi hamba-hambanya dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, serta dalam kondisi apapun. Dan yang terakhir, fungsi evaluating, yang memuat tentang bagaimana suatu diri atau organisasi hendaknya melakukan introspeksi terhadap apa yang telah dilakukan, sehingga bisa mengetahui apa yang kurang dan harus diperbaiki, serta apa yang dirasa baik dan harus ditingkatkan lagi untuk mencapai diri atau organisasi yang lebih baik lagi. Telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang menjelaskan tentang perintah Allah keadaan orang-orang yang beriman agar melakukan introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan sebagai bekal hari esok. Cukup sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.